Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ittirabu iwani Kisra ay baitil malik wa kana mabniyan fi ghayatil ihkam bihaitsu la ta'malu fihi al-fu'us wa saqata minhu 14 shurafah ay ma wudi'a ala a'ali al-qusuri wal mudun wa laysa dhalika li khalalin fi bina'ihi wa innama aradallahu an yakuna dhalika ayatan linabiyhi sallallahu alaihi wasallam baqiyatan ala wajhil ard. Wa yurwa anna ar-Rashid arada hadmal iwan faqala lahu waziruhu ya amiral mu'minin la tahdim bina'an huwa ayatul islam. Wa minha khumudu nari faris ma'a iqadi quddamiha laha wa lam takhmat qabla dhalika bi'alfi 'am. Wa minha ghadat buhayratu sawa ay naqasat wa qallat wa kana ya'buduha man hawlaha wa kana akthar min farsakhin qila sittata farasikh wa turkab fiha as-sufun wa yusafir ila ma hawlahu min al-qura wal mudun fa asbahat lailata maulihi sallallahu alaihi wasallam yabisatan ka'an lam yakun biha ma'un wastamarrat kadhalik hatta buniya mawdi'aha madinatu sawa wa sawa madinatun mashhuratun baina rayyin wa hamdan. وأشار إلى صاحب برده في قوله وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي. ومنها رمي الشياطين بالشهب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السماوات وكانوا يدخلون ويأتون بأخبارها مما سيقع في الأرض فيلقونها إلى الكهنة. فلما ولد عيسى عليه السلام حجبوا عن 3 سماوات ولما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبوا عن الكل وحرست السماء بالشهب فما يريد أحد منهم استراق السمع إلا رمي بشهاب وازداد ذلك عند المبعث. وذكر في سيرة الحلبية أن إبليس رن أي صوت بحزن وكآبة 4 رنات رن حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت عليه فاتحة الكتاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih dalam sekitar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban-keajaiban yang terjadi pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, goncangnya istana Raja Kisra yang ada di Persia. Istana ini dibangun sangat kokoh, saudara. Sehingga alat-alat bangunan, linggis misalnya, pacul misalnya, tidak mampu untuk bisa menembus dari bangunan itu. Cor yang begitu kuat mungkin ya. Tapi waktu kelahiran Nabi SAW goncang. Goncang sehingga banyak yang rusak saat itu. Demikian juga 14 syurafah. Syurafah itu begini. Di negeri Persia itu ada bangunan yang tinggi di setiap pojok-pojok daerah. Di gunung-gunung itu ada bangunan yang tinggi untuk melihat siapa yang datang. Siapa yang muncul begitu. Di atasnya tadi itu ada syurafa. Apa syurafa itu? Seperti teras begitu ya, yang besar begitu. Nah, untuk mengontrol penduduk atau siapapun yang masuk ke daerah tadi itu. Ada 14 ada di situ. Memang kerajaan yang besar.
bangunannya sangat kokoh. Tapi yang di atas itu roboh semuanya. Roboh semuanya. Bukan karena keropos, saudara. Atau bangunannya tadi itu adalah bangunan yang lemah. Tapi untuk Allah tampakkan bahwa pada malam hari ini segala kekufuran akan tumbang. Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semenjak saat itu segala kekuatan kekufuran akan jatuh. Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa Harun al-Rasyid pernah ingin merobohkan istana Raja Kisra. Mau dihancurkan dah. Maka wazirnya, Perdana Menterinya saat itu, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan kamu robohkan ini. Karena ini adalah merupakan satu lambang kebenaran dan kebesaran Islam. Karena saat itu, bangunan dari itu yang begitu kokoh ternyata porak-poranda dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat, Masya Allah. Orang dulu itu masih menghargai peninggalan. Padahal itu peninggalan orang kafir ya. Tapi karena di situ ada nilai keislamannya dipertahankan. Nah kalau sekarang dihancurkan semuanya ada di Saudi sana itu karena takut kafir katanya. Padahal tidak ada satupun orang kafir yang datang ke sana. Mereka dari muslimin dari penjuru dunia datang ke sana untuk melihat selain ke Ka'bah, selain ziarah ke Nabi, ke Masjid Nabawi, juga ingin melihat situs-situs Islam ada di sana. Tapi dibongkar semua yang enggak menghargai. Padahal di situ banyak orang mengenang, oh ini rumahnya Nabi, oh ini pakaiannya Nabi, oh ini tempat kelahiran Nabi, oh ini Gua Hira yang dihuni Nabi, oh ini seharusnya kan begitu. Tapi itu semuanya dibongkar hanya khawatir umat Islam syirik atau kafir. Nggak ada yang mau syirik, nggak ada yang kafir. Mereka datang ke sana untuk ibadah kepada Allah, untuk umrah, untuk haji, nggak ada yang mau syirik atau kufur. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya sekedar prasangka-prasangka buruk aja. Karena itu udahlah, nggak usah kita ngotot-ngotot dalam masalah ini. Ulama-ulama dahulu, zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Abu Hanifah, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, zamannya Imam Malik, zamannya ulama-ulama besar, nggak ada yang punya pendapat model begitu kok. Ente aja yang punya pendapat model begitu. Nggak usah begitulah, hargai, karena itu adalah merupakan ada nilai keislamannya, ada nilai keislamannya. Nanti akan kita bahas. Di antara keajaiban-keajaiban pada saat kelahiran Rasulullah SAW, matinya api di negeri Persia. Persia itu Iran sekarang. Dulu penyembah api mereka. Matinya api di negeri Persia yang dijaga api itu semenjak 1000 tahun nggak pernah mati. Ada pelayan-pelayan khusus dan disembah ada di sana. Kok ndelalak bahasa Jawanya, ndelalak mbok bahasa. Ujuk-ujuk. Iya. Spontan begitu mati itu, nggak ada sebabnya. Mati. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati saat itu. Di antara juga keajaiban pada saat kelahiran Nabi yaitu ada danau Buhairah, namanya Buhairah Sawah. Buhairah Sawah. Ini di antara daerah Rai dan Hamdan. Allah alam daerah mana itu sawah itu sekarang ini. Ini penduduk daerah situ nyembah sama danau ini. Danau ini disembah karena dianggap ini yang memberikan kehidupan.
Mereka bisa menggarap sawah mereka, kemudian kerja mereka, dan gede. Sampai dikatakan 6 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Wah, gede ya. Gede. Danau yang gede itu. Sehingga kalau ingin ke daerah yang lain atau desa yang lain harus pakai perahu. Lah, ujuk-ujuk lagi, mendadak lagi, langsung airnya surut dan tidak keluar lagi, menjadi kering dan akhirnya menjadi negeri tersendiri. Artinya sampai dia dibuat bangunan dari situ, nggak ada lagi sudah airnya dari situ. Sekian lama disembah karena airnya yang makmur mati. Habis. Kering. Kering semuanya. Inilah yang disebut dalam Burdah wasa'a sawata an ghadat buhairatuha warudda wariduha bighaidi hina dhami. Ternyata menjadi rusak di danau sawah tadi itu yang asalnya penuh dengan air, akhirnya semua yang ingin mengambil air di situ keluar dalam keadaan kering, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah menunjukkan sesembahan selain Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad bahkan akan tumbang, saudara. Ini cerita-cerita menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada agama Allah kecuali Islam nantinya. Tinggal sekarang kan masih ada Hindu, Buddha, kemudian Yahud, ya, ada Nasara. Nanti akan hilang itu semuanya. Sedikit demi sedikit nanti di hari kiamat hanya Islam yang ada. Hanya Islam yang ada. Dan nanti terakhir Nasara dengan turunnya Nabi Isa, salib-salib akan dihancurkan. Yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yuqassimul jizyah. Bakal akan turun Nabi Isa, salib-salib akan dihancurkan. Siapa bilang aku dipetenteng begini? Marah Nabi Isa. Turunkan semuanya. Diajak menyembah Tuhan satu yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Hanya satu agama itu Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun atau kafirun. Allah akan nampakkan, Allah bantu, Allah akan jelaskan Islam satu-satunya agama nantinya. Enggak peduli walaupun orang kafir enggak setuju. Mereka akan tahu bahwa satu-satunya agama diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dengan kelahiran Nabi, Allah nampakkan yang asalnya Persia itu adidaya, saudara. Asalnya negeri Persia itu negeri adidaya. Persia, Roma itu adidaya. Kalau sekarang Amerikanya sama Rusianya tumbang semuanya. Tumbang. Mereka ternyata tumbang bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan iman daripada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keajaiban, nanti akan kita bahas, di antara keajaiban yang datang ketika saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para setan dia tadi itu terhalangi untuk menembus langit. Jadi ada bola api yang akan membakar setan-setan yang akan menembus langit. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa setan-setan ini dulu mereka enggak terhalangi untuk bisa masuk langit. Maksudnya apa masuk langit? Untuk mencari kabar berita. Apa yang akan diturunkan daripada ketentuan Allah. Oh mungkin adab, oh mungkin kelahiran,
oh mungkin kebinasaan, oh mungkin kebaikan, oh mungkin itu dan ini. Nah, daripada omongan para malaikat yang ditugaskan untuk turun ke bumi, didengarkan sama dia, dan dia nanti akan datang kepada dukun-dukun yang ada di bumi untuk memberitahu kepada manusia, membantu para dukun yang mengajarkan syirik. Dukun yang mengajarkan syirik, sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kelahiran Nabi Isa, 3 langit terhalangi. Kelahiran Nabi Muhammad 7 langit terhalangi. Karena itu jangan percaya dengan kabar-kabar setan yang dikabarkan oleh dukun-dukunnya. Itu adalah bualan dan karangan belaka. Diceritakan dalam Sirah Al-Halabiyah bahwa iblis ini merintih 4 kali. Nangis dengan susah 4 kali. Pertama, ketika dia dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, udah nggak ada harapan untuk selamat selama-lamanya. Kedua, ketika diusir oleh Allah dan ditaruh di bumi, udah nggak bisa masuk surga untuk selama-lamanya. Ketiga, ketika kelahiran Rasulullah SAW, udah putus asa dah iblis ini. Keempat, ketika turun surat Al-Fatihah. Karena itu kalau ada orang baca surat Al-Fatihah, iblis ini nangis-nangis dah. Sekali lagi, tanda-tanda tadi itu diturunkan oleh Allah adalah